Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Dita Amanda Maulani dengan nomor induk mahasiswa 195130026, D. Anissa Salima dengan nomor induk mahasiswa 195130031, dan saya sendiri Restu Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 195130035 dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai mata kuliah Statistika Inferensial dengan materi regresi dan korelasi linear ganda yang diampu oleh Ibu Dr. Ia Mariati MPD. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu korelasi ganda. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari korelasi ganda itu sendiri. Korelasi ganda atau multiple correlation adalah korelasi antara dua atau lebih variabel bebas atau independen secara bersama-sama dengan satu variabel terikat atau dependen. Kegunaan dari korelasi ganda atau multiple correlation yaitu untuk mencari hubungan antara dua variabel bebas atau lebih yang secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel terikatnya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menghitung korelasi ganda. Langkah-langkah menghitung korelasi ganda yang pertama yaitu menghitung dan menguji koefisien korelasi sederhana. Dengan menghitung koefisien korelasi Y atas X1 atau RY1, lalu menghitung koefisien korelasi Y atas X2 atau RY2, dan menghitung koefisien korelasi X1 dan X2 atau R1,2. Lalu langkah selanjutnya yaitu menghitung koefisien determinasi, lalu menguji hipotesis setiap koefisien korelasi, dan langkah yang terakhir yaitu uji signifikansi korelasi ganda Y atas X1 dan X2 atau R1,2 dengan rumus RYX1 X2 sama dengan akar dari RYX1 kuadrat ditambah RYX2 kuadrat ditambah 2 RYX1 dikali RYX2 dikali RX1X2 per 1 dikurangi RX1X2 kuadrat, di mana RYX1X2 yaitu koefisien korelasi ganda antara variabel X1 dan X2. Lalu RY1 yaitu koefisien korelasi Y terhadap X1, RY2 yaitu koefisien korelasi Y terhadap X2, dan RX12 yaitu koefisien korelasi X1 terhadap X2. Agar mudah dipahami oleh teman-teman semua, berikut kami akan memberikan sebuah contoh untuk menghitung korelasi ganda. Contoh soal analisis korelasi ganda. Berikut ini contoh penelitian tentang hubungan antara kepuasan, disiplin, dan produktivitas kerja karyawan di perguruan tinggi X. Deskripsi datanya sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal tersebut. Langkah-langkah cara menghitung korelasi ganda. Yang pertama, menghitung koefisien korelasi Y atas X1. RY1 sama dengan N dikali sigma X1 dikali Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X1 dikuadratkan dikurangi sigma X1 dikuadratkan dikali akar dari N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Lalu setelah itu kita masukkan nilai-nilainya, dan RY1 tersebut sama dengan 10 dikali 30.488 dikurangi 523 dikali 562 dibagi
akar dari 10 dikali 28.399 dikurangi 273.529 dikali dengan akar 10 dikali 33.228 dikurangi 315.844. Dan setelah kita kalikan, kita kurangkan dan kita bagikan, maka RY1 itu sama dengan 0,8354. Untuk langkah yang kedua yaitu menghitung koefisien determinasi Y atas X1, di mana KD atau koefisien determinasi sama dengan RY1 dikuadratkan atau juga RY1 dikuadratkan dikali 100%, di mana tadi setelah kita hitung RY1 itu adalah 0,8354, maka 0,8354 dikuadratkan lalu dikalikan 100, maka hasilnya 68,89%. Sehingga terdapat 68,89% peranan kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja. Kemudian sisanya yang 31,11% itu adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Langkah yang ketiga yaitu menghitung hipotesis korelasi sederhana Y atas X1. T H Y1 sama dengan RY1 dikalikan dengan akar N dikurangi 2 dibagi dengan akar 1 dikurangi RY1 kuadrat, di mana THY1 sama dengan 0,8354 dikalikan dengan akar 10 dikurangi 2 dibagi dengan akar 1 dikurangi 0,6889. Sehingga setelah kita kalikan dan kita jumlahkan lalu kita bagikan, hasilnya yaitu THY1 sama dengan 7,56. Karena T hitung lebih besar dengan T tabel, maka pengujian hipotesis penolakan H0 dan menerima HA. Dengan demikian, terdapat korelasi antara kepuasan kerja X1 dengan produktivitas kerja Y. Langkah yang keempat yaitu menghitung koefisien determinasi Y atas X2. KD sama dengan RY1 dikuadratkan sama dengan RY1 dikuadratkan dikali 100%, di mana 0,4721 dikuadratkan dikali 100%, sehingga hasilnya 22,28%. Interpretasi atau koefisien korelasi antara kepuasan kerja dengan produktivitas kerja tergolong lemah. Hal ini dapat dikatakan bahwa hubungannya dipengaruhi oleh hal lain. Untuk langkah yang kelima yaitu menghitung hipotesis korelasi sederhana Y atas X2, di mana THY2 sama dengan RY2 dikalikan akar N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi RY2 dikuadratkan. THY2 sama dengan 0,47214 dikalikan dengan akar 10 dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi 0,2228. THY2 sama dengan 1,51. Karena T itu lebih besar daripada T tabel, maka pengujian hipotesis penolakan HA dan menerima H0. Dengan demikian terdapat korelasi antara kepuasan kerja X2 dengan produktivitas kerja Y. Untuk langkah yang keenam yaitu menghitung koefisien korelasi X1 atas X2 atau juga bisa disebut Rx12, di mana Rx12 itu sama dengan N dikali sigma X1 dikali X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 dibagi akar dari N dikali sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan dikali akar dari N sigma X2 dikuadratkan dikurangi sigma X2 dikuadratkan, sehingga 10 dikali 46.249 dikurangi 523 dikali 864 dibagi dengan akar dari 10 dikali 28.399 dikurangi dengan 273.529 dikali dengan akar dari 10 dikali 77.304
dikurangi dengan 864 dikuadratkan. Setelah kita kalikan, kita kurangkan dan kita bagikan sehingga R X12 yaitu 0,6372. Langkah yang ketujuh, uji signifikasi korelasi ganda Y atas X1 dan X2, di mana R sama dengan RY12 akar dari RY1 kuadrat ditambah RY2 kuadrat ditambah 2RY1 dikali RY2 dikali RY12 dibagi 1 dikurangi RY12 kuadrat, di mana akar dari 0,8354 dikuadratkan ditambah 0,4721 dikuadratkan dikurangi 2 dikali 0,8354 dikali 0,4721 dikali 0,6372 dibagi 1 dikali 0,6372 dikuadratkan, sehingga setelah kita tambahkan, kita kalikan dan kita kurangkan sehingga hasilnya 0,83. Interpretasi kekuatan hubungan antara kepuasan kerja dan disiplin terhadap produktivitas kerja adalah 0,8354 atau juga 83,54%. Langkah yang ke-8 yaitu koefisien determinasi ganda, di mana R kuadrat sama dengan RY12 dikuadratkan dikali 100. 0,83 dikuadratkan dikali 100, hasilnya 68%. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang 9, uji signifikasi korelasi ganda Y atas X1 dan X2, di mana F hitungnya itu sama dengan R kuadrat dibagi K dibagi 1 dikurangi R kuadrat dibagi N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 0,83 kuadrat dibagi 2 dibagi 1 dikurangi 0,83 kuadrat dibagi 10 dikurangi 2 dikurangi 1, di mana F hitungnya itu 0,3444 dibagi 0,044 sama dengan 7,8272. F hitung 7,827 lebih besar daripada F hitung 4,74 pada taraf signifikasi 0,05, sehingga disimpulkan bahwa terdapat korelasi hubungan antara kepuasan kerja X1 dan disiplin kerja X2 dengan produktivitas kerja Y. Selanjutnya mengenai pembahasan yang kedua, yaitu regresi ganda. Pengertian dari regresi ganda adalah bentuk hubungan fungsional antara variabel-variabel. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi atau dirubah-rubah atau dinaik turunkan. Regresi ganda digunakan untuk meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidak adanya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas X atau lebih dengan sebuah variabel terikat Y. Langkah-langkah dalam menghitung regresi ganda. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan model regresi dengan rumus Y sama dengan A0 ditambah A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2. Langkah yang kedua yaitu mencari A0, A1, dan A2-nya, yaitu sigma Y sama dengan A0 dikali N ditambah A1 sigma X1 ditambah A2 sigma X2. Untuk mencari nilai A1-nya yaitu sigma X1Y sama dengan A0 sigma X1 ditambah A1 sigma X1 ditambah A2 sigma X1 X2. Untuk mencari nilai A2-nya yaitu dengan rumus sigma X2 Y sama dengan
A0 sigma X2 ditambah A1 sigma X1 X2 ditambah A2 sigma X1. Langkah yang ketiga yaitu bentuk lain dengan rumus Y1 sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2. Langkah selanjutnya yang keempat yaitu mencari nilai A0, A1, dan A2 dengan rumus sigma X1Y sama dengan A1 sigma X1 kuadrat ditambah A2 sigma X1 kali X2. Lalu mencari nilai A1-nya, sigma X2 Y sama dengan A1 sigma X1 kali X2 ditambah A2 sigma X2 kuadrat. Rumus selanjutnya yaitu A10 sama dengan Y dikurangi A1 kali X1 dikurangi A2 dikali X2. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang kelima, mencari jumlah kuadrat. JK dikali T sama dengan sigma Y kuadrat. JK A0 sama dengan sigma Y kuadrat per N. Untuk mencari jumlah kuadrat R sama dengan sigma Y kuadrat. Lalu untuk mencari jumlah kuadrat regresi sama dengan A1 sigma X1Y ditambah A2 sigma X2Y. Untuk mencari jumlah kuadrat S sama dengan jumlah kuadrat R dikurangi jumlah kuadrat regresi. Langkah selanjutnya yaitu yang keenam, koefisien korelasi multiple dengan rumus R kuadrat sama dengan RY12 kuadrat sama dengan jumlah JK atau jumlah kuadrat regresi per jumlah kuadrat R sama dengan A1 sigma X1Y ditambah A2 sigma X2 kali Y per sigma Y kuadrat. Langkah selanjutnya yaitu yang ketujuh, uji signifikansi koefisien regresi dengan rumus F sama dengan R kuadrat per 2 dibagi 1 dikurangi R2 per N dikurangi 3. Langkah yang ke-8 yaitu uji signifikansi regresi dengan rumus F sama dengan jumlah kuadrat regresi per 2 dibagi jumlah kuadrat S dibagi N dikurangi 3. Jika FH lebih dari F, maka regresi signifikan. Sebaliknya, jika FH kurang dari FT, maka regresi tidak signifikan. Langkah selanjutnya yaitu yang ke-9, galat baku taksiran Y atas X1 dan X2 dengan rumus SY1 2 sama dengan akar dari JK atau jumlah kuadrat S dibagi N dikurangi 3. Langkah yang terakhir atau yang ke-10 yaitu uji signifikansi koefisien regresi linear ganda. Galat baku koefisien regresi A1 dan A2 dengan rumus S A1 sama dengan SY12 kuadrat per sigma X1 dikali 1 dikurangi R12 kuadrat. S A1 sama dengan SY12 kuadrat sama dengan sigma X2 dikali 1 dikurangi R21 kuadrat. Uji T dengan DB sama dengan N dikurangi 3. T adalah, jadi T sama dengan A1 per SA1 dan T sama dengan A2 per SA2. Agar lebih bisa memahami tentang langkah-langkah menghitung regresi ganda, berikut akan diberikan contoh soal cara menghitung regresi ganda. Contoh analisis regresi linear ganda atau dua variabel bebas.
Nah, berikut ini contoh penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja pegawai dan kepemimpinan direktif terhadap produktivitas kerja pegawai. Berdasarkan 5 responden yang digunakan sebagai sumber data penelitian, hasilnya disajikan dalam tabel 1.1. Lalu, tabel 1.2 merupakan tabel penolong untuk menghitung persamaan regresi ganda 2 prediktor. Dari tabel tersebut, diperoleh sigma Y sama dengan 50, sigma X1 sama dengan 70, sigma X2 sama dengan 60, sigma X1 kali Y sama dengan 100, sigma X2 dikali Y sama dengan 76, sigma X1 dikali X2 sama dengan 104, sigma X1 kuadrat sama dengan 144, dan sigma X2 kuadrat sama dengan 88. Lalu kita tentukan model regresinya, di mana rumusnya yaitu YX sama dengan A0 ditambah A1 kali X1 ditambah A2 dikali X2. Maka Y sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2. Kemudian dari persamaan itu kita peroleh sigma X1 dikali Y sama dengan A1 sigma X1 kuadrat ditambah A2 sigma X1 X2. Lalu kita substitusikan sigma X1 Y-nya sama dengan 100, sigma X1 kuadratnya 144, dan sigma X1 kali X2-nya adalah 104, sehingga kita peroleh 100 sama dengan 144A1 ditambah 104A2. Lalu kita tentukan juga untuk sigma X2Y-nya sama dengan A1 sigma X1 dikali X2 ditambah A2 sigma X2 kuadrat. Lalu kita substitusikan sigma X2Y-nya adalah 76, sigma X1 X2-nya 104, dan sigma X2 kuadratnya 88, sehingga kita peroleh 76 sama dengan 104A1 ditambah 88A2. Selanjutnya dari persamaan yang kita peroleh tadi, kita tentukan nilai A1 dan A2-nya, yaitu dengan menggunakan determinan. Yang pertama untuk mencari nilai A1, yaitu determinan dari matriks 144, 104, 104, 88 dikali A1 sama dengan determinan dari matriks 100, 104, 76, 88, sehingga kita peroleh 144 dikali 88 dikurangi 104 dikali 104 dikali A1 sama dengan 100 dikali 88 dikurangi 76 dikali 104, sehingga kita peroleh 1856A1 sama dengan 896, maka A1 sama dengan 0,483. Selanjutnya untuk mencari nilai A2, kita lakukan hal yang sama. Maka kita peroleh 144 dikali 88 dikurangi 104 dikali 104 dikali A2 sama dengan 144 dikali 76 dikurangi 100 dikali 104. Kita peroleh 1856A2 sama dengan 544, maka A2 sama dengan 0,293. Lalu kita tentukan nilai dari A0-nya, yaitu dengan mensubstitusikan nilai A1 dan A2-nya ke persamaan A0 sama dengan Y dikurangi A1 X1 dikurangi A2 X2. Maka kita peroleh 10 dikurangi 0,483 dikali 14 dikurangi 0,293 dikali 12. Maka hasilnya kita peroleh negatif 0,278. Nah, jadi model atau persamaan regresi ganda linier untuk dua prediktor atau kemampuan kerja pegawai dan kepemimpinan direktif adalah
Y sama dengan negatif 0,278 ditambah 0,483 X1 ditambah 0,293 X2. Nah, kemudian kita buat dua angka di belakang koma sehingga kita peroleh Y sama dengan negatif 0,28 ditambah 0,48 X1 ditambah 0,29 X2. Nah, ini merupakan model regresi dari contoh soal yang tadi. Baik, selanjutnya kita tentukan jumlah kuadrat. Nah, yang pertama, jumlah kuadrat T sama dengan sigma dari Y kuadrat, yaitu 80. Lalu kita tentukan JK dalam kurung reg sama dengan A1 sigma X1 dikali Y ditambah A2 dikali sigma X2 dikali Y. Lalu kita substitusikan A1-nya, yaitu 0,483, lalu sigma X1Y-nya yaitu 100, ditambah A2-nya 0,293 dikali sigma X2Y-nya 76. Maka kita peroleh 70,568. Kemudian kita tentukan JK dalam kurung S-nya yang merupakan selisih dari JK dalam kurung R dikurangi JK dalam kurung reg, yaitu 80 dikurangi 70,568 sama dengan 9,432. Baik, yang selanjutnya yaitu uji signifikasi R, di mana F sama dengan R kuadrat per 2 dibagi 1 dikurangi R2 per N dikurangi 3 sama dengan 0,8821 per 2 dibagi 0,1178 per 2, sehingga hasilnya kita peroleh 7,488. Nah, di sini hasil F-nya itu kurang dari 19, maka koefisien korelasinya tidak signifikan. Kemudian kita tentukan kriteria pengujian H0, yaitu HA tidak signifikan dan HO signifikan. Nah, karena F hitung kurang dari F tabel, maka H0 ditolak atau tidak signifikan. Kesimpulannya, H0 tidak terdapat hubungan fungsional yang signifikan dengan taraf nyata 5% antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y, maka H0 ditolak. Nah, HA yaitu terdapat hubungan fungsional yang signifikan antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y, maka HA diterima. Mungkin itu saja video pembelajaran dari kami tentang regresi dan korelasi linear ganda. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.